Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang minyak bumi. Coba Ananda perhatikan gambar-gambar yang Ibu tampilkan ini. Semua produk-produk atau barang-barang di gambar ini merupakan hasil olahan dari minyak bumi. Mungkin Ananda tidak menyangka bukan, kalau minyak bumi ternyata dapat menghasilkan barang-barang seperti ini. Nah, sekarang mari kita pelajari lebih mendalam tentang minyak bumi. Yang akan kita bahas tentang minyak bumi ini antara lain adalah yang pertama, proses pembentukan minyak bumi. Yang kedua, teknik pemisahannya, dan yang ketiga, kegunaan dari minyak bumi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah mati dan tertimbun bersama lumpur di dasar lautan. Akibat pengaruh waktu yang mencapai jutaan tahun lamanya dan temperatur yang sangat tinggi, serta ketiadaan oksigen, fosil-fosil tadi berubah menjadi zat yang disebut dengan kerogen. Kemudian, di bawah panas yang tinggi dan tekanan, kerogen ini secara bertahap berubah menjadi minyak dan gas. Nah, sekarang Ananda sudah tahu bagaimana proses terbentuknya minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat lama ya untuk menghasilkan minyak bumi itu. Karena itulah minyak bumi ini disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu teknik pemisahan minyak bumi. Seperti yang Ibu terangkan tadi, bahwa minyak bumi itu berada jauh di bawah permukaan laut. Oleh sebab itu, untuk memperolehnya perlu dilakukan proses pengeboran minyak bumi. Minyak bumi hasil pengeboran ini biasanya bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang sudah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau yang disebut dengan minyak mentah atau crude oil. Tapi minyak mentah ini belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh sebab itulah perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan cara destilasi bertingkat. Apa itu destilasi bertingkat? Destilasi bertingkat adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan titik didih sehingga diperolehlah kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut dengan fraksi-fraksi. Nah, pemurnian minyak bumi ini dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi di mana akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah. Sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut dengan sungkup gelembung. Sementara itu, semakin ke atas suhu semakin rendah. Sehingga setiap kali komponen dengan titik didih lebih tinggi naik akan mengembun dan terpisah, sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah akan terus naik ke bagian yang lebih tinggi. Dan demikian selanjutnya. Sehingga komponen yang mencapai puncak menara adalah komponen yang pada suhu kamar berupa gas. Komponen yang berupa gas itu disebut dengan gas petroleum. Kemudian di bawah gas petroleum yang memiliki titik didih lebih tinggi adalah nafta. Seterusnya bensin atau gasolin. Kemudian kerosin. Setelah kerosin itu ada diesel. Setelah diesel, pelumas atau oli, kemudian parafin atau lilin, dan yang terakhir yang memiliki titik didih paling tinggi itu adalah aspal yang berperan sebagai residu.
Kemudian kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu kegunaan dari minyak bumi. Nah, manfaat atau kegunaan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah yang pertama, sebagai bahan bakar. Kegunaan minyak bumi yang paling utama itu adalah sebagai bahan bakar, baik itu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor hingga bahan bakar pesawat terbang. Kegunaan yang kedua yaitu sebagai sumber gas cair. Minyak bumi juga digunakan sebagai gas cair. Salah satu produk yang banyak digunakan masyarakat adalah LPG. Produk ini disimpan dalam sebuah tabung dan biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kegunaan yang ketiga yaitu pada industri petrokimia. Minyak bumi yang digunakan untuk mendukung industri petrokimia. Industri ini biasanya memproduksi berbagai barang seperti pupuk urea, pakaian, kosmetik, cat, lilin, hingga karet nilon. Kemudian kegunaan yang keempat yaitu sebagai sumber produksi polimer. Sumber produksi polimer biasanya digunakan untuk banyak industri, khususnya plastik. Pemanfaatan minyak bumi dalam hal ini adalah menghasilkan polimer untuk dibuat menjadi mainan, pakaian, hingga makanan. Kegunaan yang kelima yaitu sebagai bahan serat. Bahan-bahan serat seperti rayon, polyester, nilon, dan tekstil sintetis bisa dibuat dengan memanfaatkan minyak bumi. Sedangkan kegunaan minyak bumi yang keenam yaitu sebagai bahan poliuretan. Pemanfaatan minyak bumi yang terakhir adalah menjadikan bahan poliuretan. Bahan ini biasa digunakan untuk membuat busa untuk sofa, matras, hingga jok motor dan mobil. Nah, itulah tadi kegunaan dari minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.